keuntungan, memang efektif untuk gram positif dan gram negatif. Jadi saffron ini sangat efektif digunakan pada luka-luka yang infeksi. Kalau yang NaCl tadi, dia tidak cukup efektif untuk luka yang infeksi. Dia hanya untuk menjaga kelembapan. Jadi kalau luka yang sudah bersih, itu memang hanya cukup menggunakan NaCl. Tapi kalau luka infeksi dengan menggunakan NaCl tidak cukup. Jadi kita harus menggunakan antiseptik, ya, bisa dengan saffron, ya, atau chlorhexidine. Kemudian karena dia sifatnya ada mengandung deterjen, jadi bisa membersihkan dari debris-debris luka dan sebagai desinfektan. Kemudian kerugiannya apa? Ya, kerugiannya itu karena dia sangat sensitif terhadap kulit dan sangat sitotoksik dan bukan merupakan jaringan yang isotonik. Ini tidak efektif untuk kalau luka yang ada jamurnya, itu tidak bisa menggunakan chlorhexidine. Kemudian Pseudomonas, ya, luka yang di dasar lukanya ada kuman Pseudomonas, tidak cukup kuat menggunakan chlorhexidine. Jadi nanti teman-teman kapan menggunakan saffron itu? Kalau satu adalah lukanya adalah luka yang infeksi, tapi infeksi yang bukan karena Pseudomonas dan digunakan pada luka yang tidak berjamur, ya, itu nanti teman-teman menggunakan chlorhexidine atau saffron. Jadi jangan menggunakan yang normosalin atau NaCl karena nanti akan melawan. Oke, selanjutnya adalah H2O2, ya, atau hidroksin peroxide, ya, dia cukup efektif, ya, untuk gram positif, gram negatif, dan jamur, ya. Tetapi dia sangat toksik terhadap jaringan yang granulasi, ya. Jadi ini tidak direkomendasikan pada jaringan yang sehat. Kemudian hati-hati nanti teman-teman kalau menggunakan H2O2, ya, karena dia ini ya, dia kerugiannya itu bahwa menurut penelitian dia bisa menyebabkan emboli. Jadi pada yang berongga itu tidak direkomendasikan menggunakan H2O2 karena bisa menyebabkan terjadinya emboli. Ya, kemudian dia sangat efektif untuk bakteri yang anaerob. Jadi pada kasus-kasus tetanus memang cukup efektif kalau kita pencucian lukanya menggunakan H2O2, tapi tidak boleh digunakan secara reguler, ya, karena bisa menyebabkan emboli, ya, pada pada jaringan. Oke. Kemudian selanjutnya ini iodin atau betadine, ya. Tadi di awal bahwa betadine cukup efektif untuk luka yang gram positif, gram negatif, dan jamur, ya. Tetapi dia sifatnya sangat toksik. Jadi kita tidak rekomendasikan pada luka yang sudah berwarna merah atau luka yang sudah epitel, ya, karena dia nanti sifatnya sangat toksik. Jadi justru akan membuat luka itu semakin korosif, ya. Keuntungan dari iodin atau betadine, ya, dia cukup efektif terhadap fungi, virus, protozoa di samping gram positif dan gram negatif. Kerugiannya adalah sangat korosif dan dia mempunyai sifat bisa diserap secara sistemik dalam penggunaan yang lama. Jadi tidak direkomendasikan pada luka yang luas karena bisa diabsorb, ya, karena dia terjadi nanti hepatotoksik, ya, kemudian bisa menyebabkan pasien mengalami gangguan ginjal, ya. Jadi untuk luka yang luas kita tidak rekomendasikan menggunakan iodin, itu kerugiannya. Kemudian alkohol itu kalau zaman dahulu kita juga sebagai kadang-kadang pencuci luka, ya, tetapi sebenarnya alkohol itu sebetulnya untuk skin prepare, untuk menyiapkan kulit di saat mau tindakan pembedahan,
meskipun dia cukup efektif terhadap gram positif, gram negatif, kemudian mempunyai jamur ya efektif, tetapi sifatnya lebih mudah menguap. Jadi alkohol ini hanya direkomendasikan kepada jaringan yang sehat atau kulit yang masih intak, yang masih utuh. Ya. Kemudian yang menjadi masalah apa ya saat ini berkembang adanya luka-luka yang mampu menembus biofilm, bahwa 60% dari luka kronis, jadi separuh lebih dari luka kronis itu memiliki lukanya itu mengandung bakteri yang namanya itu biofilm. Ya kadang-kadang itu dia tidak bisa ditembus apapun. Dengan NaCl larut, dengan iodin tadi larut, ya nggak bisa. Dengan H2O2 dia nggak bisa nembus. Ya, jadi saat ini dikembangkan untuk cairan-cairan pencuci luka yang mampu menembus biofilm. Itu memang yang isinya PHMP. Ya, jadi biofilm itu sangat-sangat ganas ya. Jadi antibiotik tidak bisa menembus. Ya, yang bisa menembus hanya cairan yang mengandung PHMP. Contohnya banyak, ya, bisa Kortosan, Sterobat, Kilbek, dan lain sebagainya.